Episode ke-11, Point of View Irene. Namaku Irene, umurku belum genap 30 tahun. Menikah dengan Danu, orang yang paling aku cintai. Kami berpacaran saat masih kuliah. Aku tipe orang yang tak gampang jatuh cinta. Namun, kegigihan Mas Danu merebut hatiku patut diacungi jempol. Selama menjadi pacarnya, aku selalu merasa menjadi wanita paling beruntung. Begitupun ketika Mas Danu mengutarakan niatnya untuk menikahiku. Sungguh, aku merasa gadis paling beruntung di dunia. Sayangnya, orang tuaku tak merestui. Alasan klise, aku masih muda. Kupikir saat dia ditolak oleh ayah dan ibu, Mas Danu akan mundur. Nyatanya dia membuktikan cintanya dengan mengajakku kawin lari. Walau caranya salah, tapi menikah dengannya adalah kesalahan yang tak pernah kusesali. Aku diboyong ke kota kelahirannya, diperkenalkan dengan wanita tangguh yang dia sebut ibu. Awalnya aku takut tak diterima, tapi kembali lagi, semua dugaanku salah. Ibu mertuaku sangat baik, ditambah seorang adik ipar yang juga baik. Maka lengkaplah kehidupan rumah tangga kami. Tahun berganti, kami belum juga diberi momongan. Sekali lagi, aku wanita paling beruntung. Ibu mertua dan suamiku tak pernah mempermasalahkan soal anak. Sayang, keberuntungan tak berlangsung lama. Pagi itu aku bangun dan melakukan semua pekerjaan seperti biasanya, mulai dari beberes rumah dan memasak. Telepon dari Mas Danu membuatku urung untuk mencuci. Ternyata dia memintaku mengantarkan berkas yang lupa dia bawa. Untung tak dapat diraih malang, tak dapat ditolak. Aku kecelakaan, menyebabkan aku tak bisa berjalan. Sejak saat itu, kehidupan rumah tanggaku tak lagi sama. Mas Danu yang selalu meyakinkan bahwa dia tak akan berubah, sehari, seminggu, sebulan, memang kelihatannya sama. Tapi di antara kami, pelan muncul sekat demi sekat. Malam-malam yang biasanya selalu hangat bahkan panas, kini menjadi dingin. Kecupan dan ucapan sayang sepertinya tak lagi bermakna, hanya sebatas rutinitas. Hanya 6 bulan, aku sudah tak lagi mengenal suamiku. Wajahnya selalu saja terkekuk saat berada di rumah. HP-nya dikunci memakai pola, pulang kantor lewat dari jam 5, dan tiap weekend pasti tugas luar. Sebagai istri, aku sadar akan kurangku. Pernah berpikir untuk menyuruhnya menikah. Namun, sebelumnya aku memintanya menikahi orang lain. Dia sudah lebih dulu mengkhianati perkawinan kami. Aku kecewa. Semua kata-katanya ternyata bohong belaka. Puncaknya ketika ibu mertua datang dan menegurnya. Dia mengharapkan aku mati, dan akhirnya disinilah aku di ruang ICU, rumah sakit. Ya Tuhan, kalau bisa, maka cabutlah nyawaku. Aku tak ingin menyusahkan semua orang yang menyayangiku. Apalah gunanya aku hidup, kalau orang yang aku cintai telah membagi cinta dengan yang lain. Kupejamkan mata, berharap tak lagi bangun. Sampai pada akhirnya, Mas Danu menjagaku. Kembali kurasakan kehangatan dari genggaman tangannya. Aku tak ingin menyusahkan semua orang yang menyayangiku. Apalah gunanya aku hidup kalau orang yang aku cintai telah membagi cintanya dengan yang lain. Aku bahagia, sayang. Saat aku ingin sembuh, Tuhan mengabulkan doaku. Seseorang datang mengajakku ikut bersamanya. Ku minta waktu, aku ingin berpamitan pada suamiku. Aku ingin berbakti untuk yang terakhir kalinya. Dia memberiku waktu 1 kali 24 jam. Sejak aku siuman, aku hanya bertemu Mas Danu sekali saja. Setelahnya tak lagi. Aku tahu dia sedang bersama wanita itu.
Wanita berkulit putih, berambut panjang, dan berkata indah. Mas Danu memanggilnya Maya. Dari namanya aku tahu dia wanita yang lembut. Aku sebenarnya tak keberatan, asal dia memberitahuku sebelum mereka bersama. Aku tak menentang poligami, tapi aku tak suka perselingkuhan. Berkali-kali kupinta pada ibu untuk memanggil suamiku, tapi sampai sore dia tak juga muncul. Sepenting itukah wanita itu? Bahkan saat detik-detik terakhir hidupku, dia sama sekali tak sudi membuang waktunya sebentar saja. Kak Andika datang, dia membawaku pulang ke rumah. Kupikir setelah di rumah ada Mas Danu menungguku. Nyatanya tidak. Lagi sosok itu datang, menatap dari pintu. Kusambut dia, berharap dia tak dulu membawaku. Kupinta setidaknya sampai suamiku pulang. Dia tak menyahut, hanya saja dia pergi tak tahu kemana. Aku lega, semoga saja dia beri waktu sampai 50 tahun. Kak Andika tak pernah pergi dari sisiku. Air mata beberapa kali keluar dari netranya. Jam dinding berbunyi 11 kali. Kulihat sosok hitam dan putih datang melewati tembok. Mereka menghampiriku. Kurasakan dingin menyelimutiku. Pelan berganti hangat, lalu kembali dingin. Sosok berwarna hitam mendekatiku. Rasanya panas. Dia hendak memegang leherku. Aku takut. Dadaku bergemuruh. Aku ingin teriak, tapi yang terdengar hanya seperti suara orang menggorok. Sungguh, sosok itu tak punya wajah, tak punya mata, atau hidung. Yang pernah melihatnya pasti tahu kenapa aku begitu takut. Walaupun dia tak punya mata, tapi aku merasakan tatapannya, seolah mampu melepaskan nyawa dari ragaku. Tubuhku menegang, hawa panas menjalar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku berteriak kesakitan. Sayang, Kak Andika tak bisa mendengarku. Tolong. Aku takut, rasa panasnya tak bisa ditahan, racauku. Tapi yang keluar lagi-lagi hanya suara. Krok, krok. Panik, terdengar ibu memanggil Mira, menyuruhnya menelpon Mas Danu. Sakitku tak juga berkurang, panas masih saja menggerogoti tenggorokanku. Bu Marni, ibu mertuaku berlari keluar. Mungkin hendak mencari pertolongan. Kak Andika mulai memegang badanku. Aku kejang. Kurasakan badanku kaku. Sosok putih itu maju. Sosok hitam itu mundur, berdiri di bawah kakiku. Sosok putih itu juga tak punya wajah. Sinar mengelilingi mukanya. Dia tak bersuara, namun sayup-sayup ku dengar dia berkata, "Ikhlaskan, jangan bertahan. Waktumu telah habis. Tolong beri aku waktu, hanya sampai suamiku datang," pintaku lagi. "Ketahuilah, tak ada yang bisa mencegahku, dan aku tak punya kuasa untuk memberimu kesempatan," ucapnya. Kulihat Intan berlari keluar. Tak begitu lama dia datang membawa tabung oksigen, memasangkannya di hidungku. Pelan rasa terbakar benar-benar hilang. Aku kembali hangat. Sosok itu mendengus kesal. Kembali dapat kurasakan badanku didekap oleh Kak Andika. Intan terlihat memasang infus di tanganku. Aku tersenyum. Rupanya ini belum akhirnya. Mungkin Tuhan masih ingin aku menangis dan bermohon di hadapannya. Badanku terasa dibaringkan oleh Kak Andika. Baru saja tubuhku menyentuh kasur, sosok itu tiba-tiba datang mendekatiku, menarik sesuatu dari leherku. Aku tercekat, tak bisa bernapas. Tubuhku ikut terangkat, mengikuti sesuatu yang dipaksa lepas dari badan ini. "Ikhlaskan, ini sudah waktumu. Jangan bertahan, kamu akan merasakan lebih sakit lagi." Sosok putih yang tadi datang kembali pergi. Aku berusaha membuka mata tapi tak bisa. Alangkah malang nasibku untuk pamit dengan keluargaku pun. Aku tak bisa, batinku. Aku terpejam, tak ada gunanya meronta. Rasa sakit yang kurasakan berkurang.
Aku merasakan diriku melayang, seumpama roh yang dipisahkan dari fisiknya. Airin,